soul so weary. When troubles come and my heart burdens be, then I am still and wait here in the silence until you come and sit a while with me. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. There is no life without its hunger, its restless heart, its song perfectly. But when you come and I am filled with wonder, sometimes I glimpse eternity. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. Shalom adik-adik semuanya, apa kabarnya hari ini? Wah, kabarnya pasti baik-baik saja ya. Puji Tuhan, semua baik-baik saja. Kita harus selalu bersyukur, Tuhan selalu menyertai dan mengasihi kita. Adik-adik tahu kita akan membuat sebuah kreativitas temanya tentang What is Love. Nah, adik-adik pasti penasaran kan? Nah, daripada penasaran, mendingan kita sekarang membuat kreativitas kita tentang What is Love. Nah, adik-adik harus mempersiapkan bahan-bahan yang perlu untuk membuat kreativitas kita. What is love? Semuanya siap? Apa aja ya Kak bahan-bahannya? Nah, ini dia. Mari kita persiapkan sama-sama. Adik-adik bisa lihat ya. Kita taruh di sini. Siapkan spidol warna merah. Nah, sekarang apa yang kita akan lakukan? Kita mempersiapkan love. Adik-adik bisa lihat ya, love-nya berwarna-warni. Lihat, kakak sudah mempersiapkannya. Love-nya kita membuat heart shapes atau bentuk hati. Ya, adik-adik bisa lihat semuanya di sini. Nah, kakak sudah membalikkannya. Nah, langkah selanjutnya adalah, adik-adik bisa lihat ya. Ini kita membuat tulisan berjudul God is Love. One John 4:16. Ya. Nah, sekarang apa yang akan kita lakukan? Ya, kita buka satu-satu. Tempel di sini.
lihat ya. Langkah selanjutnya adalah kita persiapkan tali putih. Tali putih. Nah, apa yang akan kita lakukan? Kita akan menempelkan love ini ke tali putih ini. Kita buka satu-satu. Nah, adik-adik, ini sudah jadi ya. Kita bisa gantungkan di kamar, di ruang tamu, di pintu, atau di tempat di mana adik-adik suka ya. Ini bisa kita baca sama-sama. God is love. 1 John 4:16 ya. Jadi kasih Tuhan itu yang luar biasa. Tuhan Yesus adalah kasih. Shalom adik-adik yang ada di rumah. Halo, shalom. Wah, hari ini kita mau mulai ibadah sekolah minggu. Sebelum itu adik-adik kakak mau tanya dulu nih sama kakak sekolah minggu yang ada di sini nih. Kita mau tanya dulu yuk, nanya gimana kabarnya ya. Kak Serlita gimana kabarnya? Wah, luar biasa. Kak Mary gimana kabarnya? Luar biasa. Kak Andre? Wah, di sini luar biasa. Coba kakak mau tanya untuk adik-adik yang di rumah, gimana kabarnya? Wah, pada jawab luar biasa nggak ya kak? Pasti pada jawab luar biasa. Oke, yuk kita mau mulai duduknya yang rapi, sikapnya yang baik untuk ketemu sama Tuhan Yesus. Yuk kakak mau ajak adik-adik tutup matanya, lipat tangannya. Kita kasih hati kita kasih pikiran kita buat Tuhan Yesus adik-adik. Yuk, gak ada yang lagi bercanda, gak ada yang lagi megang-megang benda. Semuanya lipat tangannya, semuanya tutup matanya. Pokoknya sikap yang baik di hadapan Tuhan adik-adik. Tutup matanya, lipat tangannya. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Buat pagi hari yang indah ini Tuhan, kami boleh datang lagi ke dalam hadirat-Mu. Kami boleh beribadah lagi Tuhan bersama-sama dengan Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati Tuhan ibadah kami dari awal, pertengahan, dan sampai akhirnya nanti. Engkau yang campur tangan Tuhan, Engkau yang hadir bersama dengan anak-anak-Mu, Engkau yang urapi anak-anak-Mu Tuhan Yesus. Tuhan, bawa anak-anak-Mu ke Gunung Kudus-Mu lebih lagi Bapa. Biarlah Tuhan setiap pujian dan penyembahan yang anak-anak-Mu naikkan, yang kami naikkan Tuhan untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan Yesus. Dan biarlah Tuhan hidup kami Tuhan boleh kudus di hadapan-Mu. Hidup kami Tuhan boleh berkenan di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Kau tutup bungkus setiap anak-anak-Mu Bapa, pribadi lepas pribadi Bapa. Biarlah Tuhan Kau yang hadir bersama dengan anak-anak-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kita naikkan syukur buat Tuhan Yesus adik-adik. Naikkan syukur-Mu buat Tuhan Yesus adik-adik. Sembah Tuhan. Naikkan syukur, bilang sama Tuhan terima kasih. Terima kasih buat seminggu ini Tuhan. Buat kesehatan yang Tuhan berikan. Buat nafas yang Tuhan berikan. Bilang terima kasih adik-adik. Naikkan syukur buat Tuhan Yesus. Kita bilang terima kasih kalau adik-adik sampai hari ini masih dikasih sehat. Masih dikasih nafas, terima kasih sama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya.
adik-adik yang di rumah ya. Ku rindu Kau Tuhan, ya Tuhan, lebih dari segalanya. Ku cinta Kau Yesus, ku cinta Kau Yesus. Kaulah dambaan hati. Sekali lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segalanya. Ku cinta Kau Yesus. Kaulah dambaan hati. Ku sembah Kau, ya Tuhan. Selamanya tinggal di hadirat-Mu, yang ku mau menyenangkan-Mu. Yesus, dambaan hati. Sungguh-sungguh, lebih sungguh-sungguh lagi adik-adik, katakan ku rindu. Ku rindu Kau Tuhan, ya Tuhan. Kau lihat anak-anak-Mu sungguh-sungguh sama Engkau Bapa. Ya, ku cinta Kau Yesus. Kaulah dambaan hati. Angkat tangan ya adik-adik, ku sembah Kau, ku puji Kau. Selamanya tinggal di hadirat yang ku mau. Yuk adik-adik, yuk kakak mau dari awal. Yuk rasakan hadirat Tuhan adik-adik. Sungguh-sungguh sama Tuhan. Yesus, Kau Tuhan, ya Tuhan, lebih dari segalanya. Ku cinta Kau Yesus, ku cinta Kau Yesus. Kaulah dambaan hati. Ku
Berikan hikmat-Mu Tuhan turun buat anak-anak-Mu Tuhan. Kau yang pakai anak-anak-Mu Tuhan menjadi generasi Yeremia-Mu Tuhan. Secara luar biasa Bapa yang memberitakan kabar baik-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Tuhan, Kau yang taruh Tuhan kasih mula-mulamu turun buat anak-anak-Mu Tuhan Yesus. Berikan roh yang semangat lebih lagi buat anak-anak-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Yang sedang sakit saat ini Tuhan Kau sembuhkan Bapa. Yang sedang suam-suam kuku Kau bangkitkan lagi Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kau juga tidak lupa memberkati kedua orang tua anak-anak-Mu Tuhan Yesus. Berikan berkat-Mu yang berlimpah-limpah Tuhan Yesus. Urapi Tuhan buat kedua orang tua anak-anak-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Terus Tuhan Kau yang beracara dalam ibadah kami di hari ini Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan sebentar lagi Tuhan kami akan memuji-Mu, kami akan bersorak-sorai memuliakan nama-Mu Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Yuk beri tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Yuk semua bangkit berdiri pastinya. Masih semangat. Kakak di sini masih semangat? Wah masih, jangan kalah adik-adik sama kakak sekolah minggu yang di sini ya. Yuk semuanya bangkit berdiri, tapi nggak ada yang nyender di tembok, nggak ada yang lesu, semuanya harus semangat. Yuk kita mau angkat satu pujian jangan tukar hati Yesus. Yuk kak, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Hati Yesus dengan dunia ini, jangan tukar hati Yesus dengan dunia ini. Mampukan untuk melakukan semua yang menyenangkan hatimu. Ajar untuk setia sampai Kau datang dan apa? Dan ku terima mahkota muli sekali lagi. Jangan tukar kasih Yesus dengan dunia ini. Jangan tukar kasih Yesus dengan dunia ini. Mampukan untuk melakukan semua yang menyenangkan hatimu. Ajar untuk setia sampai Kau datang dan apa? Dan ku terima mahkotamu sekali lagi. Jangan tukar, jangan tukar hati Yesus dengan dunia ini. Jangan tukar kasih Yesus dengan dunia. Angkat, mampukan untuk melakukan semua yang menyenangkan hatimu. Ajar untuk setia sampai Kau datang dan apa? Dan ku terima mahkota mulia, mahkota mulia. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Yeay. Ingat ya adik-adik, kita nggak boleh tukar hati Yesus. Kita nggak boleh tukar kasih Yesus dengan dunia ini ya kak. Jadi kita harus tetap setia sampai Tuhan Yesus datang. Dan kita apa? Dan kita dapat mahkota. Wah luar biasa adik-adik yang di rumah boleh duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Kita nafas dulu nih adik-adik, coba dihembuskan nafasnya. Tarik nafasnya. Udah relax? Sudah? Oke yuk. Duduknya yang rapi, kita mau masuk dalam firman Tuhan. Yuk, tutup matanya, lipat tangannya adik-adik. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah bersorak-sorai Tuhan, kami sudah menari-nari buat Engkau Bapa. Dan sebentar lagi Tuhan, kami akan membenarkan firman-Mu yang disampaikan oleh kakak sekolah minggu. Berkati setiap anak-anak-Mu Tuhan Yesus, biar Tuhan firman-Mu Tuhan boleh berbuah, berkembang dalam hati anak-anak-Mu Bapa. Pakai setiap anak-anak-Mu Tuhan Yesus, biar Tuhan firman-Mu boleh menjadi pegangan hidup dalam anak-anak-Mu Bapa. Kau juga memberkati buat kakak sekolah minggu,
yang akan membawakan firman Tuhan. Berkati Tuhan, berikan hikmat-Mu Tuhan, biar Tuhan apa yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu ini Tuhan itu berasal dari Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kita mau kasih satu pujian semua baik. Yuk adik-adik yuk sungguh-sungguh sama Tuhan ya. Yes Tuhan Yesus. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu.
Hari ini firman Tuhan akan disampaikan oleh Kak Diamoni ya. Sebelum kita dengarkan firman, mari kita bersatu dalam doa. Angkat tangannya, tutup mata. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Tiba saatnya kami mau mendengarkan firman-Mu. Berkatilah Kak Diamoni dalam menyampaikan firman-Mu Bapa. Biar apa yang dia sampaikan semuanya berasal daripada Tuhan saja. Tuhan, berkatilah juga kami, berikan kami hati dan telinga untuk mendengar firman-Mu dengan baik dan benar. Dalam nama Tuhan Yesus, kami terima sukacita firman-Mu. Haleluya. Amin. Adik-adik, tema hari ini adalah Immanuel. Ada yang tahu nggak apa itu Immanuel? Ya, benar sekali. Immanuel itu artinya Allah beserta kita. Benar nggak sih adik-adik kalau Tuhan itu menyertai adik-adik? Simpan dulu ya jawabannya. Karena kakak mau menyampaikan penyertaan Tuhan kepada bangsa Israel dulu nih. Baru nanti kita kembali lagi apakah Tuhan menyertai adik-adik atau enggak. Nah, adik-adik, hari ini kita bisa baca Alkitab di Keluaran 3 sampai Keluaran 11. Wah, banyak banget. Ya, gak apa-apa. Kamu nanti bisa baca ya sama mama papa. Nah, di situ menceritakan tentang perjalanan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah perjanjian. Itu tanah Kanaan. Nah, mereka dipimpin oleh Musa, ya, di mana Musa itu pertama-tama dia tidak yakin adik-adik kalau dia itu bisa memimpin bangsa yang begitu banyak rakyatnya. Tapi Tuhan tetap meyakinkan Musa bahwa Musa itu bisa karena Tuhan menyertai Musa. Gitu. Akhirnya Musa memberanikan diri untuk menghadap Raja Firaun. Firaun itu adalah orang yang tidak percaya sama Tuhan. Nah, Musa menunjukkannya adik-adik. Apa yang dia lakukan? Nah, dia melempar tongkatnya adik-adik di depan Firaun. Lalu tongkatnya tadi berubah menjadi ular. Tapi Firaun tidak percaya adik-adik karena dia memiliki 2 penyihir yang sanggup melakukan hal yang sama. Tapi apa yang terjadi? Kita lihat ya. Dia menertawakan. Ternyata ini yang coklat ini ularnya Musa ya adik-adik. Ternyata ular Musa tadi itu menggigit kedua ular yang dari Raja Firaun. Nah, dari hal ini tidak membuat Raja Firaun langsung percaya bahwa adanya Tuhan adik-adik. Dia justru semakin marah, terus dia semakin melarang bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Nah, karena hati Firaun itu sangat keras, tidak menerima keberadaan Tuhan dan tidak membiarkan bangsa Israel berdoa kepada Tuhan, maka Tuhan membuat Mesir mengalami 10 tulah. Itu yang pertama, air menjadi darah. Nah, yang tadi ya. Lalu nanti akan ada salat ikat. Adik-adik, nah, terus nyamuk, lalat. Nah, nanti adik-adik bisa baca di Keluaran tadi ya. Keluaran 3 sampai 11. Penyakit sampar. Sehingga bangsa Mesir penuh dengan penderitaan. Nah, sampai yang terakhir, anak sulung meninggal adik-adik. Yaitu anak sulungnya Firaun. Nah, ini Firaun, dia sangat berduka kehilangan anak yang dia sayangi. Nah, akhirnya dia menyerah, tapi untuk sebentar. Membiarkan bangsa Israel pergi adik. Nah, ini dia bangsa Israel. Banyak kan adik-adik? Nah, mereka sangat bersyukur adik-adik bisa keluar dari tanah berbudak.
di mana di sana mereka disuruh kerja, tapi tidak dikasih makan. Dikasih makan tuh sedikit. Tuh. Nah, sampai akhirnya Firaun kembali jahat lagi. Dia tidak merelakan bangsa Israel itu pergi dari tanah Mesir. Dia mengejar bangsa Israel dan tibalah bangsa Israel berada di posisi yang buntu adik-adik, yaitu mereka berdiri di depan laut. Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Tuhan menolong mereka dari pengejaran bangsa Mesir. Apa yang terjadi? Ya, Tuhan membuat prajurit-prajurit Mesir itu terpontang-panting di gurun pasir ya adik. Dan Tuhan berfirman kepada Musa untuk menjulurkan tongkatnya ke air sehingga air laut pun terbelah menjadi dua dan mereka bisa meneruskan perjalanan mereka ke tanah perjanjian. Wah, luar biasa kan Tuhan kita? Nah, Tuhan sanggup melakukan apapun adik yang tidak pernah terpikirkan oleh siapapun. Jadi adik-adik jangan pernah takut untuk berharap kepada Tuhan. Apa yang kamu inginkan, kamu selalu minta kepada Tuhan. Tuhan sanggup menyediakannya. Kamu meminta kepintaran, kamu meminta kebahagiaan, baik lain, Tuhan sanggup menyediakannya. Kemudian prajurit Mesir ikut mengejar. Seketika juga air lautnya kembali lagi ya adik-adik memenuhi daratan yang kosong. Oke, akhirnya bangsa Israel boleh lepas dari pengejaran bangsa Mesir. Lihat ya adik-adik, lautnya akan menyatu kembali. Nah, akhirnya banyaklah prajurit Israel meninggal. Dari kisah tadi kita simpulkan bahwa Allah menyertai bangsa Israel dengan cara yang sangat-sangat luar biasa. Ya kan adik-adik? Tuhan membuat bangsa Mesir tercengang-cengang. Wah, luar biasa Tuhannya bangsa Israel ini. Dan Tuhan yang sama itu menyertai kita juga adik. Seperti pertanyaan kakak yang pertama. Apakah benar Tuhan menyertai adik-adik? Yes, pasti dong. Buktinya apa? Buktinya adik-adik sampai sekarang boleh keadaan sehat, boleh keadaan baik, ya kan? Karena semua penyertaan Tuhan. Tuhan menyertai adik-adik setiap hari. Adik-adik terlindungi dari bahaya, dari sakit penyakit. Apalagi saat ini adalah masa pandemi COVID-19 dan ada virus yang sangat berbahaya. Nah, puji Tuhan dalam keadaan aman, ya kan? Tidak ada yang sakit corona. Kalaupun mungkin pernah, tapi adik-adik sembuh, ya kan? Sampai sekarang boleh bersukacita bersama-sama di sini. Nah, adik-adik, itulah Allah kita, Dia Immanuel, Sang Juru Selamat, yang akan sebentar lagi kita rayakan kelahirannya. Kita bersyukur Tuhan Yesus datang ke dunia memberikan pengajaran yang lebih baik, yang benar kepada setiap kita. Yuk, buka hati adik-adik, terima bahwa Yesus selalu menyertai adik-adik. Percayakan semuanya kepada Tuhan Yesus. Adik-adik berhasil di sekolah,
adik-adik menjadi kebanggaan buat orang tua. Oke adik-adik, terima kasih. Sampai ketemu minggu depan ya. Tuhan Yesus berkati. Mari kita akhiri dengan doa. Yesus, terima kasih buat firman-Mu. Kami belajar Tuhan bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Allah Immanuel, Yesus namanya. Tuhan, biarlah setiap hari kami selalu mengandalkan-Mu di dalam hidup kami. Kami tidak takut untuk melakukan hal baik, sebab Tuhan beserta kami. Terima kasih Bapa. Kami serahkan kegiatan kami selanjutnya. Tuhan, kami percaya perlindungan-Mu nyata kepada setiap. Haleluya. Amin. Sampai ketemu lagi. Goodbye.